Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan menduakan di dalam beribadah. Jangan menduakan kepada Allah di dalam beribadah. Maknanya apa? Sudah fokus. Fokus di dalam beribadah, fokus di dalam mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat. Fokuskan enak. Orang kalau punya majikannya 5 enak nggak kira-kira? Ya mungkin bagian enak. Enggak, kalau waktunya sama kerjanya gimana mau enak? Ya. Maka susah, nggak fokus. Orang nggak bisa, gimana orang yang kerja saja punya majikannya 3. Itu aja nggak fokus, majikannya 3. Kerjanya sama waktunya. Dari jam 8 sampai jam 3 sore. Ya. Jam 3 apa jam 4 ya umumnya ya? Jam 4 ya? Jam 4. Majikannya 3 ya nggak fokus. Yang satu nyuruh nyopirin. Yang kedua nyuruh apa? Nyuruh bersih-bersih di rumah. Yang ketiga disuruh beli kebutuhan. Bingung ini. Mana yang harus harus dikerjakan. Kenapa? Itu baru apa? Itu baru yang namanya apa? Majikannya 3. Loh gimana kalau punya punya sesembahan, punya apa? Yang disembah, yang diibadah itu 3. Loh ngeri lagi. Ya. Nanti kalau marah gimana yang disembah? 3 loh. Ya. Kalau mungkin majikan marah karena enggak jelas kerjanya, pecat. Nah kalau yang disembah itu 3 repot nanti. Gimana mau dipecat yang Tuhan A? Oh ini ngeyel ini. Ya, matikan nanti. Yang ke B, jangan. Terus jangan meninggal. Musibah aja musibah. Tuhan yang ketiga dalam satu waktu. Oh jangan meninggal. Jangan musibah. Terus apa? Sakit aja sakit. Wah itu bisa perang antar Tuhan ini. Ngeri. Kalau udah perang antar Tuhan itu bukan batu aja yang melayang. Gunung bisa melayang. Ya repot begitu. Sehingga fokus satu tauhid. Maknanya begitu. Ya. Sehingga Allah sebutkan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Tadi disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena menduakan Allah di dalam beribadah, baik itu menduakan dengan orang mati, baik itu dengan jin, baik dengan para malaikat, menduakan dengan nabi, itu sama namanya menduakan, gak boleh. Dan dosa besar di dalam Islam jamaah. Dan dosa besar di dalam Islam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dari Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu dzanbil a'dzam. Ya Rasul, dosa apa sih yang paling besar? Dosa apa yang paling besar? Dosa besar itu banyak. Ya, dosa-dosa besar itu banyak. Ada yang besar, ada yang besar banget, ada yang paling besar banget, begitu. Dosa besar itu banyak. Ya, berarti ini bukan dosa sembarangan yang ditanya. Maka Rasul mengatakan, Rasul bersabda, antaj'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah. Engkau menduakan Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa khalaqaka, sedangkan dia yang sudah menciptakanmu. Dia yang sudah memberimu rezeki, dia yang telah menghidupimu, dia yang memberikan segala sesuatu kebutuhan engkau, tetapi kau bisa menyembahnya kepada selain Allah. Atau mungkin malah bukan sekedar semuanya untuk selain Allah, mungkin separuh-separuh. Loh, ada ustadz nyembahnya separuh-paruh, ada. Ketika di masjid sholatnya menghadap kiblat, mengharapnya pahala kepada Allah, Allahu Akbar. Ketika datang ke kuburan keramat, mintanya kepada orang mati, ini namanya separuh-paruh. Ya,
Ini namanya 50-50. Sama nggak dengan ini? Sama dengan tadi, nggak boleh. Kenapa? Karena doa ibadah, sholat juga ibadah. Sehingga kalau sholat itu diperuntukkan untuk Allah, maka doa pun harusnya diperuntukkan mintanya kepada Allah. Kenapa? Karena dua-duanya ibadah, antara sholat dan doa. Maka jangan doanya mintanya kepada orang mati, ya, tetapi giliran sholat mintanya ke Allah. Ini namanya apa? Namanya nggak setia. Ya, ini namanya nggak setia. Ya, kayak ibu-ibu punya suami ya di rumah, ya sayang ke istrinya, ya. Kemudian ketika di luar sayangnya kepada yang lain. Ini namanya setia nggak, Bu? Ya tergantung. Kalau yang di luar istrinya lagi ya boleh. Kalau bukan ini ya nggak boleh ya, Bu. Jadi apa? Disebutkan ya tadi Rasul mengatakan antaj'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Beribadah. Dan ini dosa paling besar. Ya. Sudah tahu, bahkan Rasul mengatakan karena Dia yang menciptakanmu, Dia yang mengurusimu, Dia yang mengatur kehidupanmu, Dia yang memberikan segala kebutuhanmu, yang ngasih nafas, yang ngasih mata, yang ngasih telinga, yang ngasih hidung, macam-macam anggota badan. Ya, maka nggak boleh kita ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ke berapa? Yang kedua. Nah, makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, bahkan dalam ayat yang setiap hari kita baca. Dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Dan kepadamulah aku beribadah, dan kepadamulah aku minta pertolongan. Ya. Kenapa banyak orang beribadah pada Allah tetapi giliran meminta pertolongannya macam-macam. Ibadahnya kepada Allah di masjid, minta pertolongannya kepada dukun. Minta pertolongannya kepada apa? Ya, macam-macam. Ya, begitu. Ya, maka ini tidak setia namanya. Ini tidak apa? Tidak setia. Ya, di dalam berzikir, di dalam menyembelih, ya. Kemudian di dalam ibadah-ibadah yang lainnya yang Allah perintahkan, maka hendaklah kita jadikan tauhid yaitu Allah saja. Ini makna tauhid apa? Uluhiyah. Yang ketiga, tauhid meyakini apa tadi? Yang ketiga, meyakini dan membenarkan nama-nama dan sifatnya. Jadi tauhid yang ketiga apa tadi namanya? Meyakini dan membenarkan nama-nama dan sifat-sifatnya bagi Allah, dan sifat-sifat bagi Allah. Ya, meyakini dan membenarkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Karena Allah punya nama, Allah punya sifat. Terus bentuk tauhid di dalam nama dan sifat Allah bagaimana? Pertama itu meyakini Allah punya nama. Makanya ada Asmaul Husna, nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik. Ya. Nama-nama yang sempurna, nama yang sempurna bagi Allah. Makanya dengan ya Asmaul Husna. Manusia juga punya nama tapi namanya enggak sempurna. Berbeda ketika Allah Ar-Rahim, Maha Pengasih, maka kasih sayang Allah itu sempurna. Kalau nama orang Ar-Rahim belum tentu. Ya. Allah namanya apa? Di antara namanya Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Ya. Begitu. Kalau manusia namanya belum tentu sesuai sifatnya. Ya, belum tentu sesuai sifatnya. Namanya misalnya ya namanya Ahmad misalnya. Bagus nggak namanya Ahmad? Bagus. Tapi belum tentu nama Ahmad namanya bagus berarti dia sifatnya baik, belum tentu. Banyak orang namanya Ahmad nggak bener. Ya, jangan kaget orang yang korupsi, orang yang jahat, nama-namanya ya Islami jamaah. Ya.
Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala nama itu sempurna. Namanya sempurna, perbuatannya sempurna. Ketika Allah sebagai Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, maka Allah menerima tobat kita. Nggak ada yang namanya ditolak, nggak ada. Ya. Yang penting benar-benar tobatnya diterima. Kayak tadi nama Allah Al-Khaliq sempurna. Ya, tidak ada kekurangan. Ya. Maka yang ketiga ini tauhid di dalam apa? Tauhid yang ketiganya maknanya meyakini dan membenarkan nama-nama Allah dan juga apa? Sifat-sifatnya. Nggak boleh ngerubah. Tidak boleh dirubah. Ya, gimana Ustadz? Emang ada yang ngerubah? Ada. Ya, seperti dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Tsummastawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Masa Allah bersemayam istawa? Akhirnya akalnya keluar. Ya. Akhirnya ditambah waw. Yang aslinya istawa, ya, kemudian setelah ta ditambahin waw, istaula. Ya, ditambah lam, ya, ditambah lam. Pertama istawa, diganti bacanya istaula. Kayaknya mirip. Terus artinya apa? Istaula, menguasai. Allah menguasai di atas ars. Padahal bukan itu. Istawa yang benar. Ya, maka nggak boleh dirubah. Ya, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsy. Bersemayam di atas ars, di atas langit. Maka nggak boleh. Karena ini kalau dimaknakan istawa kayak manusia bersemayam, jangan menyamakan. Ini namanya tauhid nama dan sifat Allah. Ya. Jadi nggak boleh apa? Nggak boleh ngerubah. Ngerubah itu macam-macam. Ada yang ngerubah tambahan huruf, ada yang ngerubah lewat dirubah harokatnya. Ya. Gimana ada perubahan dirubah lewat harokat? Ada. Seperti Allah berfirman, wa kallamahu Musa taklima. Ya. Wa kallamahu Musa taklima. Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Orang ini akalnya keluar. Masa Allah ngomong sama Musa? Itu Al-Qur'an yang berbicara. Akhirnya dirubah sama mereka. Ya, yang tadi wa kallamahu diganti sama dia wa kallamaha. Yang ngomong Musa. Itu ganti harokat dalam Al-Quran sudah artinya udah beda. Ini nggak boleh dirubah. Kenapa? Kita meyakini Allah berbicara kepada Nabi Musa, tetapi apakah pembicaraan seperti apa? Ya, kemudian apa kita tidak boleh menyamakan dengan makhluknya? Wong yang makhlukannya ngomong aja beda-beda, sama-sama manusia. Ada yang ngomongnya kenceng, ada yang ngomongnya pelan, ada yang ngomongnya ngomongnya terbata-bata, ada yang ngomongnya cepat. Ada yang suaranya gede, ada yang suaranya kecil. Ada yang laki-laki suaranya kayak perempuan, ada yang perempuan suaranya kayak laki-laki. Macam-macam. Itu saja yang sama-sama manusia beda. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna yang menciptakan manusia. Maka kita meyakini dan membenarkan, nggak boleh ngerubah. Dan nggak boleh apa? Nggak boleh menghilangkan maknanya. Ini Allah itu maha mendengar. Sudahlah, maha mendengarnya dirubah aja loh. Kenapa dirubah? Kenapa dihilangkan? Kalau kita artikan maha mendengar, nanti kayak manusia punya telinga. Ini kan mau menyamakan. Kita yakini, kita benarkan Allah punya telinga. Allah Subhanahu wa taala mendengar. Tapi jangan kita samakan kayak seperti makhluknya, nggak boleh. Ya, Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Tapi jangan menyamakan pendengaran Allah seperti pendengaran manusia. Allah maha melihat, tapi jangan disamakan penglihatan Allah dengan penglihatan manusia. Kita yakini ayatnya ada. Jangan dirubah, jangan dibuang. Ya. Kenapa? Karena ini tauhid di dalam nama dan sifat. Ya. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Syura ayat yang ke-11. Surat apa, Bu? Syura ayat 11. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un
wa huwas samiul basir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengannya ya, satu pun tidak ada yang serupa dengan Allah. Enggak ada yang serupa ya. Allah Maha mendengar. Sudah kita yakini Allah Maha mendengar, beda pendengarannya dengan makhluk. Dengan manusia beda. Wong sesama manusia aja pendengarannya beda-beda, betul? Ada yang jarak sekian meter itu sudah enggak dengar. Ada yang deket banget juga enggak dengar, ada. Ada yang pendengarannya bagus. Sampai apa? Sampai di balik tembok aja bisa dengar. Ada. Allah Maha melihat, maka kita wajib mengimani, meyakini, membenarkan Allah melihat. Tapi jangan samakan penglihatannya seperti penglihatan kita. Kita itu bukan sempurna, penglihatan kita terbatas. Wong jenengan aja yang sama-sama bisa melihat dengan yang lainnya, penglihatan jenengan aja beda-beda, betul? Ada yang sama-sama pakai kacamata aja ya kan? Ya, itu aja minnya beda-beda, betul? Itu sama-sama pakai kacamata. Yang enggak pakai kacamata pun beda-beda. Maka bagi Allah apa? Sempurna penglihatannya, pendengarannya, jemaah. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Dan inilah dari makna tauhid ini, mengesahkan Allah di dalam apa tadi? Pertama dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan nama dan sifatnya. Itulah tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Tujuan diutusnya para nabi dan rasul itu memerintahkan untuk mentauhidkan Allah. Dan mentauhidkan Allah tidak boleh pilah-pilih. Pilah-pilih gimana Ustaz? Ada orang yang pilah-pilih kayak prasmanan. Ya. Tauhidnya prasmanan, tahu tauhid prasmanan? Dia meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan apa? Maslahat mudarat. Tetapi giliran suruh beribadah, ibadahnya kepada jin. Ini namanya tauhidnya prasmanan. Harusnya ketika paham Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang diibadai bukan jin. Nah, ada lagi yang dia beribadahnya benar kepada Allah, tauhidnya benar kepada Allah, tauhid rububiyahnya meyakini Allah yang menciptakan, kemudian Allah satu-satunya yang diibadai, tetapi di dalam nama dan sifatnya enggak, tadi menyamakan dengan makhluknya. Ya. Atau mungkin nanya aja udah enggak boleh. Allah Maha mendengarkan, iya betul. Pendengarannya kayak apa ya? Itu aja sudah enggak benar. Sudah itu kembalikan kepada Allah. Tetapi kita meyakini, membenarkan karena Allah mengkabarkan dalam Al-Quran. Allah punya tangan, punya. Nggak usah nanya tangannya kayak apa. Wong kita nggak pernah lihat. Wong sama-sama tangan. Jenengan punya tangan. Nggih boten. Maaf, monyet punya tangan. Jenengan mau disamakan? Nggak mau kan begitu. Padahal sama-sama tangan. Walaupun ya sih mirip-mirip dikit kan. Ya ada sama-sama ada bulunya kan. Tapi kan nggak mau kita disamakan. Tangan saya kayak tangan monyet, saya juga nggak mau. Apalagi tangan Allahu Rabbul Alamin. Kita meyakini adapun seperti apa sifatnya, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Itulah makna tauhid. Sehingga dalam tauhid ini nggak boleh prasmanan. Harus tiga-tiganya kita tempuh. Itulah apa? Itulah yang diutus atau tujuan diutusnya para nabi dan rasul ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat 25. Surat apa? Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah kami mengutus dari sebelummu ya Muhammad, dari sebelummu wahai Muhammad, dari seorang rasul pun. Jadi semua yang Allah utus dari sebelum engkau ya Muhammad, dari seluruh para rasul yang diutus sebelum wahai Muhammad, apa yang mereka bawa? Annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada sesembahan beribadah yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Ya, di dalam tauhid untuk menjadikan Allah beribadah. Allah yang jadikan apa? Ya beribadahan, tidak boleh yang lainnya.
Dalam surat yang lain, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-23. Seluruh para nabi mereka mengatakan faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai seluruh kaumku, itu para nabi misinya begitu semuanya. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka ngajak menjadikan Allah satu-satunya di dalam rububiyah, di dalam uluhiyah, dan di dalam nama dan sifatnya. Tidak boleh prasmanan. Ya. Tetapi apa jawab kaumnya? Sama seperti kaum dari orang-orang Quraisy dahulu ketika Rasul mengajak. Mereka mengatakan dalam surat Shad ayat yang kelima, aja alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Kenapa itu Muhammad pengen kita menjadikan Allah saja yang kita yakini menciptakan, memberikan rezeki, kemudian hanya Allah saja yang kita sembah, padahal kita punya ilah-ilah yang lain dari para jin, dari para patung, dari para hewan dan seterusnya. Inna hadza la syai'un ujab. Ini kan ajaran aneh. Menurut siapa tadi? Orang musyrikin. Ya. Kemudian Allah sebutkan lagi dalam surat As-Saffat jawaban mereka nih. Ya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun. Mereka ketika diajak la ilaha illallah, tauhid, la ilaha illallah, tauhid, mencakup tiga tadi. Apa jawabannya mereka? Yastakbirun, enggak mau. Enggak mau kita, enggak terima kita. Diajak untuk mentauhidkan Allah, enggak mau. Wa yaqulun, mereka mengatakan begini, wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita harus percaya kepada Muhammad yang mengajak kita untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan ilah-ilah selain Allah? Li syairin majnun. Apa kita harus percaya dengan ucapannya penyair gila itu? Siapa yang dimaksud penyair gila? Rasul, jemaah. Ya, seringkali seperti itu banyak orang yang mengingkari. Kalau Rasulullah saja dulu itu sudah dianggap penyair gila, bayangkan jemaah. Ya. Hari ini kadang-kadang yang mengajarkan tauhid yang murni dimusuhi. Ya, ada yang dianggap sesat, ada yang dianggap Wahabi, ada yang dianggap radikal, macam-macam. Ya. Ya. Tuduhan-tuduhan dusta. Ya. Mereka ini Allah sebutkan surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Ya, mereka mengatakan ya, yaqulun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita harus percaya dengan omongannya penyair gila itu untuk menjadikan tauhid Allah saja, untuk meninggalkan semuanya selain Allah? Kalau saja Rasul dianggap penyair yang gila jamaah, apalagi dengan hari ini yang dimana manusia telah di mana manusia telah jauh dari tuntunan syariat, ya, dan jauh dari dari petunjuk, sehingga inilah pokok agama Islam yang disebutkan di dalam buku ya, yang kecil ini, yaitu poin yang pertama ya, disebutkan Islam adalah agama tauhid. Maka jenengan sudah dapat ilmu tentang apa itu tauhid, maka ingatlah dan amalkanlah sehingga tauhid ini akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Sampai Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya tauhid, la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Dengan apa itu catatan? Dengan memahami, dengan mengamalkan, kemudian juga dengan kita melaksanakan makna dari tauhid itu sendiri. Karena tauhid, kata atau kalimat la ilaha illallah, bukan hanya tulisan, bukan hanya di lisan, tetapi untuk dipahami dan untuk diamalkan. Semoga bermanfaat pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya mau nanya, ini benar-benar saya alami dan belum lama, karena saya sama anak saya yang bungsu, yang laki-laki itu masih sering sharing sekarang. Namun beliau tetap
dianya belum bisa yakin dengan Islam. Salah satunya yang masih menjadi ganjalan saya dan saya belum bisa menjawab adalah di saat saya menanyakan, adik percaya sama Allah? Yakin, percaya. Yang menciptakan siapa? Allah. Semuanya Allah sesuai dengan tauhid ini. Ya udah, itu berarti adik sudah meyakini bahwa Allah itu satu-satunya yang disembah dan dimuliakan karena Allah pencipta semuanya. Nah, berarti adik Islam. Saya bilang gitu. Tapi anak saya bilang ini, enggak, saya enggak Islam. Dia bilang gitu. Saya percaya sama Allah, semuanya tentang Allah saya percaya, tapi saya bukan Islam dan saya masih tetap Kristen. Itu saya menyampaikan sama anak saya bagaimana Ustadz? Itu aja. Cukup? Cukup Bu? Ya. Tidak setiap orang yang percaya dengan tauhid rububiyah berarti dia sudah muslim. Tidak setiap orang yang meyakini tentang tauhid rububiyah berarti dia sudah muslim. Belum tentu. Kenapa? Tadi dalam tauhid itu tidak boleh prasmanan. Ya. Tidak boleh mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Tidak boleh mengambil yang pengen dan meninggalkan yang gak pengen. Kenapa demikian? Karena Islam mengajarkan agama tidak setengah-setengah. Allah sebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah berfirman, telah aku sempurnakan agama Islam untuk kalian sempurna. Ya, sehingga orang yang mengatakan, iya saya yakin Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan ini itu kebutuhan macam-macam, tetapi saya nggak mau masuk Islam. Saya nggak mau masuk Islam. Apakah dengan keyakinan dia mengatakan yang memberikan, yang menciptakan Allah dia sudah masuk Islam? Maka jawabannya belum. Kenapa? Karena orang musyrikin dahulu juga mereka mengimani bahwa yang memberikan manfaat, yang memberikan manfaat dan menolak mudarat itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Rasul mengatakan untuk menjadikan Allah saja untuk diibadai, mereka mengatakan mereka mengatakan yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun, apa kita harus menyembah Allah saja? Mereka enggak terima. Mereka tidak terima. Maka bagaimana menjelaskan kepada mereka? Maka menjelaskan kepada mereka pertama bahwasanya tidak cukup kita itu hanya mengatakan bahwa yang menciptakan, yang memberikan, yang menguasai itu Allah, tetapi tidak mau masuk Islam. Tidak mau dia menjadikan tauhid uluhiyah, yaitu satu-satunya Allah yang diibadai. Bagaimana caranya? Caranya dengan kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dengan dengan meyakini Allah saja, tetapi kita harus memahami untuk semangat di dalam mengingatkan, menerangkan kepada kepada keluarga, baik anak ataupun orang tua. Dan juga jangan lupa kita terus untuk belajar, terus untuk kita memperkuat iman. Kemudian juga jangan lupa kita sampaikan dengan cara yang baik dan doakan. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya kalau kita mau sholat itu khusyuk Bapak? Kadang kita itu buyar pikirannya gitu kemana-mana gitu. Untuk khusyuknya itu ada kiat-kiat khusus nggak gitu Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang untuk kiat-kiat agar sholat khusyuk, memang ini tidak bisa dengan sekali amalan kemudian langsung khusyuk ya. Tentunya sholat sebagai kata Rasul sebagai amalan yang pertama kali nanti hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban, dan orang yang sholat pun pahalanya tidak sama karena mungkin ada yang khusyuk, ada yang kurang khusyuk tetapi tetap ketika dia telah melakukan atau mendirikan sholat Allah Subhanahu wa taala menjadikan menjadikan kebaikan. Bahkan Allah sebutkan wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Terus bagaimana agar kita di antara kiat sholat khusyuk,
Maka ya di antaranya kita mempersiapkan sebelum kita mempersiapkan. Misalnya ada ya 5 menit sebelum adzan kita sudah ada persiapan dari awal. Ya bukan tergesa-gesa. Sudah qomat baru lari-lari, ini kayaknya susah begitu. Ya ada persiapan biar lebih tenang. Ya, biar lebih tenang. Ini yang pertama. Kemudian yang keduanya di antaranya adalah dengan kita berusaha memahami yang kita baca. Berusaha memahami yang dibaca. Ya, minimal dalam sholat yang dibaca dalam sholat, doa-doanya apa dalam sholat, itulah minimal yang kita pahami. Ya, agar menambah kekhusyuan. Ya, menambah khusyuk. Walaupun kita nggak tahu saya gimana Ustadz, saya nggak bisa bahasa Arab, iya nggak apa-apa. Ya, tetapi minimal kan karena itu sehari minimal 5 kali. Sehari minimal 5 kali. Maka minimal 5 kali berarti tiap hari. Maka minimal kita itu pahami yang kita baca. Ya, misalnya dari doa ya atau misalnya surat Al-Fatihah kita pahami. Ya, itu di antaranya ya. Itu ya di antara kiat untuk khusyuk. Kemudian juga yang ketiganya ya yaitu yang ketiganya kita ya sholat ya tidak terburu-buru atau tergesa-gesa ya, atau kita sholat dengan tumak-ninah. Ya, katanya Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan fassolatu bi ghairi khusyu'in wa huduri qalbin kal jasadi bila ruhin. Beliau mengatakan, kata Imam Ibnul Qayyim, sholat seseorang ya, yang tidak ada khusyuk dan tidak ada hadirnya hati seperti jasad tanpa ruh. Apa maknanya? Seperti bangkai. Maka berusahalah di antara kiat-kiat itu tadi ya, ada persiapan, kemudian ada usaha untuk untuk memahami yang dibaca, dan kemudian juga tidak terburu-buru ya di dalam sholat ya, dengan melaksanakan ya tumak nina, kemudian rukunya. Nah itu Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Terakhir satu lagi, barangkali ada yang mau nanya lagi, Bu? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.